bahwa nggih. keluarlah, lari, jatuh, terbang, pulang. Dalam proses ini loh, proses yang panjang ini loh, proses pembacaan, proses berkarya, proses berinovasinya, gitu, programnya yang saya maksud ini yang jauh lebih penting. Nanti siapa yang akan mendukung seperti itu juga menjadi satu indikator penting juga. Udahlah. Ya. Saya boleh ke melete sedikit? Oh boleh, harus melete. Kalau sama saya melete harus melete itu. Iya. Jadi salah satu peran penting peraturan daerah atau peran penting public policy-nya di bidang kebudayaan. Iya, paling enggak bahasa kerennya ada regulasinya lah. Itu salah satunya yang terpenting adalah preserving heritage, maksudnya melestarikan kebudayaan. Gitu, Mbak. Selamat datang di podcast Urip Urup, artinya. Halo sahabat podcast Urip Jurnalis, selamat datang, selamat ketemu lagi di channel YouTube kami. Kali ini kami kedatangan seorang tamu spesial, Mbak Wildan Sanavero. Tanpa N. Oh, Wilda Sanavero. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wilda. Alhamdulillah, ini satu. Pak Urip apa Mbah Urip ini saya manggilnya? Boleh Pak, boleh Mbah. Karena Mbah itu konotasinya bisa umur, bisa karena mungkin ya seseorang itu menggeluti di sesuatu bidang yang sudah dianggap mungkin kelasnya sehingga diambil Mbah. Karena di komunitas teman-teman jurnalis di Blora, saya ini kan yang paling usul. Paling usul ya. Saya itu masuk Blora 92. Terus sampai sekarang masih bergelut di jurnalistik di bidang yang sama. Saya panggilnya Mbah aja ya. Boleh Mbak Sanavero. Ini masih kita di momen sebentar lagi ada perhelatan Akbar. Satu abad, festival satu abad Pramudia Anantatur. Ini satu, mudah-mudahan harapan saya sih pribadi, tafsir saya pribadi, ini akan menjadi titik tolak mulai menggeliatnya dunia sastra di Kabupaten Blora. Cuman barangkali saya sepakat kita jangan terpaku di persoalan perhelatan Akbar ini. Justru saya di sini akan berpikir agak kegelisahan bagaimana menumbuhkan dunia sastra, budaya, penulisan di Blora next ke depan tanpa kita harus berpangku berharap bahwa dunia sastra di Blora itu ya hanya Pramudia Anantatur. Karena saya melihat Blora ini potensinya sebetulnya potensi tentang sastra dan lain-lain kan luar biasa. Menurut Mbak Sanavero ini terlepas untuk perhelatan Akbar satu abad itu harus sukses, harus bisa menjadi pijakan kita nanti akan melihat itu ya Mbak Sanavero. Menurut jenengan generasi-generasi penerus ini, potensi generasi penerus di Blora ini di bidang sastra kayak apa Mbak Sanavero? Soalnya gini, sebelum jenengan jawab, saya melihat ini istrinya panjenengan S1 di UIN Malang, jurusannya sastra Arab. Ini untuk bagi warga Blora ini satu jurusan yang sangat-sangat asing, apalagi menurut saya. Terus S2-nya jenengan di Nalanda University India. Ya, Universitas di Nalanda jurusan sastra dunia. Dapat CV saya dari mana, Mbak? Oh, kalau saya sih Wah, itu ini harus saya dapat karena saya melihat ini potensi yang luar biasa. Mudah-mudahan harapan saya sih bisa menjadi pemantik bagaimana pegiat-pegiat sastra, ya pegiat-pegiat
penulis di Blora itu nanti bisa menggeliat dengan memakai momen perhelatan akbar peringatan 1 abad Pramudia. Mbak Sanapero, kelihatannya menurut amatan jenengan kayak apa sih dunia ini, pelaku-pelaku sastra penulis di Blora kayak apa saat ini? Pertanyaan yang berat. Ya, enggak berat juga. Jenengan selaku ini kan pasti ngamati lah, tahu lah kayak apa gitu. Mungkin gini Mbah yang bisa pulau share bahwa keseriusan kita, konsistensi kita terhadap sastra, terutama kulo itu bukan karena background atau ijazah yang saya punya, betul. Tapi saya optimis. Jadi besok dalam serangkaian kegiatan festival itu, Festival 100 Abad Pram, itu ada satu booth bazar buku di mana itu khusus kita pamerkan karya dari penulis-penulis asli Blora. Begitu. Kami sampai hari ini mendata sekitar ada 30. Ya, salah satunya saya pasti nanti karya dari Mbak Sanapero ada dong. Saya ada, melihat karyanya jenengan juga ada. Ya, ini gitu. Ada 3 luar biasa ini karya jenengan yang sudah saya kulik ini. Yang pertama, perempuan yang memesan takdir. Paragraf-paragraf untuk Nurlela. Perempuan yang berjalan sendirian. The Sound of Silence. Ini kan luar biasa. Ini nanti ikut dipamerkan ya Mbak ya? Kebetulan boten semua. Boten semua. Mbak, karena beberapa ada yang out of stock, stoknya habis, jadi yang available nanti akan ikut pameran. Gitu ya. Tapi dari 4 judul ini ada beberapa nanti? Ada 3 yang bisa saya pamerkan. Yang The Sound of Silence karena itu di India, jadi kita nggak punya stok cetaknya. Kembali ke laptop tentang potensi tadi ya, dunia sastra dengan ini kayak apa? Nah, dengan adanya itu kan sebenarnya itu bisa menjadi apa, data yang terlihat nih. Data potensi. Ya, bahwa penulis Blora itu banyak dan produktif gitu. Mbah. Jadi kalau yang dipertanyakan adalah apakah ada penulis di Blora misalkan, ada, selesai pertanyaan itu. Gitu. Sejauh mana karya-karya mereka kemudian dikaji ulang. Beberapa dari list yang ada juga sudah ada yang menjadi objek penelitian teman-teman S1, teman-teman S2 gitu. Jadi kalau bicara potensi, sangat potensial Mbah. Gitu, bahwa kita bukan tidak punya akar. Itu ada di kita gitu. Namun kalau kemudian pertanyaannya adalah untuk perkembangan sastra next di ke depan, next ke depan itu bagaimana? Nggih ngapunten, saya butuh ngobrol panjang sama Mbah Urip gimana caranya ini bersama-sama dengan kapasitas yang terbatas yang saya punya, yang teman-teman yang lain punya. Kalau bareng-bareng ngempal kayaknya seru gitu. Cuman melihat hari ini saya tetap optimis meskipun banyak yang bilang bahwa sulit. Blora itu nanggung atau kota pensiunan misalkan. Untuk menciptakan satu hal itu butuh sekian puluh tahun misalnya. Ya kita dengarkan saja, tapi saya masih optimis bahwa ya mungkin dengan adanya perhelatan ini meskipun ini sifatnya momentum yang periodik begitu, tapi saya percaya selalu akan ada peristiwa yang akan ada dari efek ini, gitu. Termasuk pertanyaan yang seperti itu muncul kan karena dari kegelisahan dan kesadaran kita secara kolektif untuk gimana, karena kita udah punya akar, bukan nggak punya akar, mungkin nanti tinggal kita sinkronize begitu Mbah. Oke. Mungkin. Iya, kalau itu memang faktanya gitu. Saya masih kemarin nyekrol di IG-nya beliau, Pak Bupati Blora. Izin saya. Monggo nggih ya. Boleh ya tim sambil ngopi boleh? Oke. Pak Dr. Haji Arif Rahman itu. Di
IG-nya itu saya menangkap ada secercah harapan dari beliaunya. Wow. Paling enggak ini loh, ada seorang dokter yang meraih gelar di sastra dunia di India, itu diharapkan kan bisa menjadi generasi penerus, ya paling tidak bisa menyamai, ya bukan menyamai, paling enggak ya agak mendekati ketenaran Pramudia Anantatur. Tapi bagi saya harapan itu kita jangan berpikir terlalu jauh lah. Mungkin yang instan aja. Kalau boleh saya menyederhanakan harapan itu, bagaimana mengkomunalkan ini akar-akar sastra, akar-akar penulis yang ada di Blora itu bisa tumbuh gitu. Nek menurut jenengan persoalannya apa sih di dunia sastra penulisan di Blora ini? Berkembang tidak, tapi di atas stagnan, artinya akar sudah ada, cuma ini jalannya lambat. Kira-kira menurut jenengan apa, Mbak? Kalau yang paling dekat nggih, Mbah. Yeah. Mungkin dengan adanya institusi pendidikan, pendidikan tinggi, mungkin kampus begitu nggih, yang ada fakultas humanioranya misalnya. Tidak harus fakultas sastra. Fakultas humaniora itu biasanya akan ada jurusan sastra, jurusan linguistik, gitu. Itu bisa menjadi jembatan untuk change, agent of change. Untuk mengkomunalkan itu untuk tadi mengkomunalkan. Karena dalam platform itu akan muncul ruang-ruang atau muncul komunitas-komunitas, gitu. Karena buat saya nggih, kalau tanpa itu sebenarnya bisa, cuman kita kok kayak agak ngos-ngosan gitu nggih. Jadi penulis Blora itu bukan nggak ada, mereka menulis, cuman kadang-kadang nggak tahu ini genrenya fiksi atau genre apa misalnya nggih, atau ini masuknya jurnalistik atau masuknya sastra gitu, sehingga nah yang bisa menjelaskan ini adalah institusi pendidikan. Meskipun kita bisa membaca itu mandiri. Kita browsing juga bisa. Bisa. Cuman untuk kemudian dalam tanda kutip menjadi sebuah komunal, menjadi sebuah ekosistem yang bergerak untuk menjadi sebuah gerakan, yang paling memungkinkan sepertinya akan menarik kalau di Blora itu akan ada kampus yang punya fakultas humaniora. Gitu. Ya, itu next. Kalau menurut saya, dengan harapan itu, Mbak Sanna Vero, apakah selama ini di komunitas kita, seperti mungkin Mbak Sanna Vero sendiri, pernah nggak memprakarsai untuk menumbuhkan ini dengan berbagai cara, misalnya dengan mendirikan semacam komunitas, atau kita sekedar ngumpul-ngumpul informal di warung-warung kopi untuk berbaca ini, sudah pernah enggak, Mbak, untuk mencoba ini? Pernah, Mbak. Saya kebetulan jadi kami kan di pesantren gitu. Nah, pesantren ini kan sudah menjadi sebuah institusi, sudah komunal, orang berkumpul, dan itu kami tempuh untuk kemudian mengenalkan sosial, kebudayaan, kesenian, tanpa harus keluar dari koridor daripada yang ada di pesantren begitu. Dari 2019 sampai hari ini kita punya program tahunan, yaitu ngaji sastra posonan. Gitu. Ini diwadahi enggak, Mbak, dalam satu perkumpulan atau apa? Kita ada namanya dulu Pondok Langgeng kami sebutnya, tapi karena ada beberapa teman-teman teman-teman di luar Islam di luar pesantren agak sungkan untuk bergabung karena ada istilah pondok gitu, akhirnya dengan pertimbangan dan keputusan bersama teman-teman di komunitas, kita buat itu menjadi Langgeng Culture Center. Gitu, yang hari ini kita fokus pada riset-riset kebudayaan, diskusi-diskusi kesenian, di mana ini bisa menjadi bagian dari realitas masyarakat kita hari ini. Konkretnya kita ada website yang alhamdulillah masih mencoba terus konsisten untuk
nulis, merangkum peristiwa-peristiwa kebudayaan di lingkar terdekat gitu, Mbak. Ini yang ngelola siapa, Mbak? Ini websitenya jenengan sendiri atau Dia ada bersama teman-teman. teman-teman? Cuman ya itu kita rada gitu. Agak ngos-ngosan aja. Agak Kebetulan kalau ngos-ngosan, mungkin nanti di next saya menawarkan diri. Kebetulan kan saya itu latar belakangnya kan juga sastra sih, Mbak. Nggih, sastra. Paling enggak kalau sekedar menulis opini atau peristiwa-peristiwa kebudayaan yang ada di Blora ya paling enggak ya bisa ikut urun rembuk. Wah, itu sangat luar biasa dan nggak tahu gimana nanti balesnya, Mbak. Oh, kalau di persoalan itu, Mbak, kebetulan ya bukan saya harus lihat, harus sombong. Kalau saya persoalan itu kan ini hanya untuk sedikit mengisi kegelisahan itu bisa agak mengisi kekosongan. Nah, bisa menyalurkan itu. Siap. Ini sebelum kita berharap di Blora itu nanti akan berdiri sebuah institusi perguruan tinggi yang mungkin bergerak nanti jurusannya di humaniora itu. Tentang harapannya Pak Bupati tadi, Pak Arif Rohman, bahwa jenengan bisa lah ini sebagai generasi penerus Pak Pram itu kayak apa? Waduh, itu ngapunten itu buat saya jauh, artinya hiperbola. Buatan pantas lah, artinya mungkin begini, konsistensinya Pram dalam berkarya, mungkin itu yang bisa kita contoh. Produktivitas beliau, konsistensinya dalam menulis, ketajamannya, melihat realitas, mengeksplor realitas untuk menjadi bentuk refleksi secara kesadaran kemanusiaan. Itu mungkin bisa kita, kalau dibilang penerus buatan lah, karena yang dihadapi beliau juga beda dengan yang kita hadapi. Ya, eranya dulu era penjajahan. Iya, betul. Apalagi era sekarang ini, Pak, kita bukan dipenjara oleh jeruji, kita dipenjara oleh kegalauan kita sendiri. Ya, itu memang realitanya kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Ya kalau misalnya yang namanya harapan Pak Bupati itu kan barangkali kan simbolik ya, tidak mesti harus serta-merta. Oh ini generasi penerusnya Pram, enggak gitu. Itu memang benar terlalu hiperbola, terlalu. Tapi saya pikir saat di kemudian hari bukan tidak mungkin hal itu tercapai. Artinya kan dengan segala persoalan dari Mbak Sana Vero sendiri, nanti kalau itu tertuntaskan sehingga bisa begitu intens di persoalan itu sehingga produktif dalam penulisan barang apa kan itu luar biasa. Amin, Pak. Ya kebetulan yang justru sekarang ini bagaimana embrio bahwa penulis-penulis di Blora, akar-akar penulis yang ada di Blora besok itu karya-karyanya ikut dipamerkan. Ini kan potensi bagaimana mencambuk mereka minimal. Kalau bergerak sendiri-sendiri memang sulit sih, Mbak. Ya, itu dikomunalkan, ada ya semacam apalah nanti mungkin perkumpulan apa, kita sekedar membuat apa itu tanpa harus ada merasa saya yang paling, saya yang dituakan. Mari kita diskusi, sering diskusi, membahas itu barangkali menuju bahwa nanti ada banyak generasi penerus Pram di Blora akan tumbuh. Karena ya sebetulnya realita yang ada Blora itu kan sebetulnya dunia sastra di Blora itu sebetulnya luar biasa. Persoalannya hanya kurang dimaksimalkan mereka berperan ya, karena saya bisa menyadari lah karena faktor-faktor A, B, C, D dan lain-lain sehingga kayak gitu. Barangkali nanti next kedepannya Mbak Sana Vero sendiri bisa lah nanti didiskusi formal itu. Oh kamu nek nulis ini bidang ini sehingga nanti peminat penerbit itu bisa nyetak ke karya-karya jenengan dan lain-lain sehingga kalau tidak sekedar kepuasan mengisi kekosongan hati itu tapi di sisi finansial kan ya kita nggak munafik gitu. Ini Mbak sebelum nanti lebih cenderung kita kembali ke persoalan dunia sastraan ini agak sedikit mengulik
saya pengen Enggak, ini mengulek gini Mbak Sanavero. Saya itu sempat kaget lah di Blora itu Mbak Sanavero ini bahkan asli Jiken, desanya Jiworejo. Itu kelihatannya dengan platform ijazah yang sudah doktor ini, doktornya jadi belum Pak, belum doktor, berjalan. Oh masih berjalan, ya itu. Tapi paling tidak kan Ning Blora jebule ada ini. Cuma jenengan itu masuk ke komunitas Blora ini di dunia jenengan itu jomplang ini. Istilahnya ini akar, ya akar. Jenengan itu wis pohon tumbuh rindang ini, sementara akar ini bagaimana nututi ini kan barangkali kelihatannya agak-agak kesulitan. Jenengan ini mau bergabung, mau warnai dunia sastra penulisan di Blora ini karena ya satu, kecuali kalau itu sudah dikomunalkan, sudah mereka bisa komunal, ada komunitas dan lain-lain, barangkali saya pikir agak-agak sedikit nyambung lah, mana gitu itu. Ini harapan saya itu dalam kalau bisa kira-kira Mbak Sanavero jangan meninggalkan Blora. Ya, jangan meninggalkan Blora lah. Tolong ini nanti bisa dibimbing atau mungkin bisa dimotori. Kebalik, Mbak. Ya, gitu enggak, maksudnya bisa dimotori, kita sering diskusi, sering apa, bagaimana kita bersama-sama lah menumbuhkan ini. Gitu. Kira-kira kayak apa, Mbak? Kalau leluhurnya kulo itu kan mengajarkan memang jadi ini apa nggih budaya keluarga kami ya, bahwa keluarlah, lari, jatuh, terbang, pulang. Keluarlah, lari, jatuh, terbang, pulang. Itu bisa didefinisikan konkretnya kayak apa? Konkretnya seperti halnya kalau kami memang pesantren gitu, di luar, memang di luar. Explore sebanyak-banyaknya, pulang, menanam. Bahwa saya sangat menyadari kalau saya malah menganggapnya bukan jomplang, Mbah. Dari awal saya menyadari saya akan back to zero, kembali ke nol, dan bukan berarti itu nggak punya apa-apa. Tapi ini kan tantangan berat, Mbak. Nggih, dan memang seperti itu. Nah, ini kita ngomong realita loh, Mbak. Ya. Jadi ketika misalnya saya diberi kesempatan untuk stay di Blora, semua yang sudah ditempuh tadi justru itu bekal kan, nggih? Ya. Gitu. Bukan berarti saya harus pulang ke Blora dalam keadaan Blora harusnya udah maju nih baru saya pulang, kan kayak gitu. Dan di sini teman-teman yang memang stay di sini lama atau juga yang sama-sama baru pulang seperti saya, itu bisa kolaborasi untuk gimana misalnya kita dibolehkan untuk punya cita-cita Blora berbudaya, Blora maju atau Blora emas misalnya. Jadi itu tidak membuat saya takut atau pesimis untuk pulang gitu, Mbak. Kok enak mulai njaluk wis dadi kan nggak akhirnya tinggal nimbrung kalau gitu kan, gitu ya. Dan ya saya sadari itu betul. Oke, saya harus pulang, duduk menyapa tetangga, kula nuwun ke Mbah Urip, ke senior-senior yang lain, dan itu memang harus ditempuh. Mboten jomplang. Itu kan tafsir saya. Tafsir saya karena saya kan kesehariannya tinggal di Blora. Gimana tuh, Mbak? Saya tahun di saya Blora 92 pulang ke Blora. Saya sudah bergelut di bidang jurnalistik. Ya, memang faktanya saya sepakat akar itu ada. Tapi untuk muncul sehingga menjadi satu kekuatan sehingga mewarnai ini Blora ini kota berbudaya, kota yang sastra, yang sastranya luar biasa, itu sangat sulit sih, Mbak.
itu sangat sulit. Sebelum mungkin Satu Harapan di Blora itu, saya sepakat bahwa hanya satu-satunya dewa penolong atau dewa penuntun bahwa nanti untuk menggeliatkan itu adalah lembaga resmi seperti pendidikan, perguruan tinggi itu. Ini kebetulan di Blora ini kan akhir-akhir ini di Dewan Kebudayaan ini kan sudah menggeliat ya. Kebetulan ketuanya rekan sejawat, rekan akrab saya Mas Dahar Muhammadun. Selain harapan di lembaga institusi pemerintahan seperti perguruan tinggi itu, harapan jenengan di Dewan Kebudayaan ini kayak apa? Minimal memotori atau mungkin ya menyemangati atau mungkin membangkitkan, itu kayak apa, Pak? Kalau yang saya sejauh yang saya tahu, Mbah, karena saya juga di dalamnya. Saya bagian folklornya. Ya. Cuman kan memang kami bukan dari elemen pemerintahan secara individu, sehingga saya pun masih mempelajari secara administratif ini DKB bagaimana posisinya. Gitu. Nah, sejauh yang saya tahu DKB ini ada irisan di bawah salah satu dinas, di Pora Budpat. Bahwa itu kan sebenarnya privilege, gitu. DKB bisa menjadi platform atau fasilitator teman-teman komunitas yang ada di Blora, khususnya komunitas budaya, komunitas sastra, atau komunitas-komunitas yang bergerak untuk hal-hal yang sifatnya humanities. Kayak ada yang saya tahu yang hari ini sangat progresif itu Bumi Budaya. Kajian atau risetnya atau movementnya di bidang sejarah dan kebudayaan itu cukup sangat bagus untuk jadi referensi, Mbak. Nah, tinggal mungkin bisa suatu hari nanti DKB bikin rutinan gitu atau kelas-kelas terbuka misalnya. Kita menunggu adanya satu institusi pendidikan tinggi yang kita belum tahu kapan. Itu bisa menjadi satu platform yang sangat efektif menurut saya untuk membuka kelas-kelas terbuka. Karena itu ada irisannya dengan pemerintahan misalnya. Kenapa begitu? Buat saya penting karena gerakan di dalam masyarakat tanpa ada keselarasan dari kebijakan-kebijakan daerah itu yang mustahil. Ya, betul. Itu tirakat, Mbak. Ya, istilahnya ngoyoworo kalau istilahnya saya gini, atau minimal mungkin saya menambah ini, Dewan Kebudayaan ini paling tidak bisa memprakarsai, memotori bagaimana menggeliatkan, sering mungkin difasilitasi dengan pemerintah atau kolaborasi dengan distrik atau Dinpora Budpar, menggelar mungkin lomba penulisan puisi, lomba mungkin penulisan features, lomba penulisan apalah itu. Nek menurut jenengan sepakat enggak yang kayak sangat sepakat. Namun yang terpenting itu tadi. Yang saya sependek yang saya experience bahwa yang terpenting untuk membuat satu inovasi atau gerakan itu prosesnya kan, Mbak. Nanti rewardnya event misalnya kita buat festival, kita buat lomba misalnya, tapi dalam proses ini loh, proses yang panjang ini loh, proses pembacaan, proses berkarya, proses berinovasinya, gitu, programnya yang saya maksud ini yang jauh lebih penting. Nanti siapa yang akan mendukung seperti itu juga menjadi satu indikator penting juga. Kalau bisa kan program, terus eksistensi, dukungan dari pemangku kebijakan ini kan harus menjadi satu kesatuan kan. Ya, untuk akhirnya bisa menjadi satu peristiwa yang bisa kontinuitas di tengah masyarakat. Ya, kalau kita memikirkan di instan misalnya ini menghasilkan enggak dan lain-lain kan, mestinya kita tidak berpikir picik yang sepicik gitu kan. Wah, ini kegiatan apa enggak? Nah, tapi kalau dalam koridor jangka panjang bagaimana menumbuhkan tentang dunia sastra di Blora, dunia penulis di Blora, siapa tahu dari sekian potensi yang ada itu nanti mentes ada
pramudia nantatur yang lahir dari Blora kan itu tidak menutup kemungkinan mestinya kan gitu Pak. Enggak lah. Ya. Saya boleh ke melete sedikit? Oh boleh, harus melete. Kalau sama saya melete harus melete itu. Iya. Jadi nonsens sangat Ya. tidak masuk akal ketika misalnya ada elemen pemerintahan tidak mau mendukung karena enggak ono duitnya. Ya. Itu hanya kelemahan mereka tidak bisa mengeksplor funding. Misalkan Ya. kita bicara soal anggaran atau Ya. soal uang gitu ya. Apalagi dalam sektor kebudayaan itu unlimited, Mbak. Dana untuk mendukung program-program itu unlimited dari banyak pihak. Sampai kekurangan dalam hal itu berarti itu kelemahan mereka atau tidak mau ekspor. Iya. Kalau alasan APBD-nya nggak cukup Nggak atau bisa, itu nggak bisa jadi alasan, Mbak. Ya, Buat saya nggak makanya. masuk akal. Berarti kan di persoalan kepedulian tekad dari pemangku kebijakan. Kalau boleh saya menyimpulkan kan gitu ya, Mbak. Iya. Terus ini saya mendengar, ini mungkin saya informasikan ke Pak Sanavero ya. Pemkab Blora itu kan sudah MOU dengan ISI Surakarta kalau itu. Bahkan langkah konkretnya kemarin itu sempat bahwa ISI akan mendirikan kampus di sini. Lokasinya sempat seriwing-seriwing juga sudah dengar dan lain-lain. Kira-kira harapannya Mbak Sanavero terkait ini kita kaitkan dengan harapan bahwa berdirinya institusi dari pemerintahan untuk mendorong dunia sastra di Blora itu sangat-sangat vital. Harapannya jenengan kayak apa ini? Misalnya ISI ini mau mendirikan kampus di Blora, Mbak. Sangat luar biasa, Ya. Mbak. Tentu sangat luar biasa dan ini kabar bahagia. Harapannya ya ini bisa kita segerakan meskipun ya kita sadari bersama tahapan-tahapan administratif ini juga panjang. Namun saya tentu bisalah untuk kita segerakan supaya ini bisa berjalan dan sepertinya masyarakat Blora juga sangat antusias. Ya. Saya pun juga mendengar kabar ini sebelumnya, cuman memang tidak tahu persisnya seperti apa. Gitu ya. Gitu. Nah, itu kabar terakhir kan dari pihak ISI itu pembantu rektor berapa dan sekian jajaran sudah pernah paparan di Blora. Oh, wow. Ya itu kan caranya harapan Mbak Sanavero untuk berdiri institusi kayak gitu itu kan nek basa Blorane untup-untup kan, tinggal mau bejedul kan kayak gitu ya. Mungkin satu harapan yang mungkin bisa disampaikan Mbak Sanavero kepada bupati kita itu kayak apa ini dengan itu, Pak. Ya. Wow, ini kesempatan yang luar biasa loh. Ya harus lewat itu. Channel Ya, Urup. Ya. Matur nuwun, Mbah. Jadi Bapak Bupati izin kalau sedang menonton dan para pemangku kebijakan yang terlibat, saya titip tolong dibuka Fakultas Humaniora minimal karena ini sangat penting buat kebutuhan Blora. Jadi Blora tidak hanya dilihat dari segi materialisnya saja, dari segi engineeringnya saja, tapi realitas masyarakatnya sangat diversity, sangat berbagai macam, di mana itu bisa dieksplor secara akademik dan itu akan berdampak di masyarakat Blora sendiri lewat humaniora tadi. Meskipun memang di global itu hari ini humaniora itu nggak laku, Mbak. Social science itu dianggap nggak laku. Sekarang kan engineering. Tapi mohon maaf, itu akan menjadi dilema. Suatu hari akan kembali pada humaniora lagi. Nggak bisa kita menghentikan bicara kemanusiaan selagi kita menjadi manusia. Apalagi Blora gitu. Jadi izin saya titip dibuka fakultas itu. Saya yakin Mbak Sanavero ini beliau Pak Bupati Arif ini juga konsen kok di persoalan ini. Kalau salah satu tolak ukurnya momen 1 abad Pramudia ini begitu mereka beliau ini total, Pak. Ini menangkap ini. Tapi kalau saya boleh apa yang diperbuat atau yang dilakukan Pak Bupati ini, saya sebetulnya masih resah. Setelah 6, 7, 8 ini lewat, apakah Blora kembali trim lagi? Atau gini Mbak, nanti lewat Bahurip dengan segala powernya
Kita adakan tuh diskusi TP2D yang bagian kebudayaan, BKB, Dinpora Butpat, dan beberapa stakeholder gitu. Kita bikin satu program konsisten yang tidak terlalu bertele-tele, konkret dan dekat dengan apa yang kita lakukan. Insya Allah Mbak, juga itu, eksistensinya. Mbak. Ya insya Allah dalam artian kan, nek misalnya nanti ada alasan APBD ini mepet dan lain, tapi di Blora itu. Saya siap untuk ngelobi. Ya, oke, nanti mungkin setelah pasca ini, Satu Abad Pramudia, kita nanti ketemu dengan beberapa pihak lah, seperti Mas Matun, Mas Gatot Pranoto itu ketua Yayasan Mahameru. Ya mereka kan peduli di persoalan yang kayak gini. Kita membuat program ini supaya setelah 678 Blora ini nggak hilang, maksudnya hiruk pikuk pram ini nanti ada keberlanjutannya, meskipun mungkin kalau diukur bobot kualitasnya tidak segede pram kan, mestinya kan gitu lah Mbak, mana gitu. Terus ini mungkin kalau boleh saya tanya agak-agak ke personal Mbak. Boleh. Ini kira-kira ijazah Mbak ini bagaimana diaplikasikan, bisa misalnya ya terjun di bidang pendidikan di Blora itu kan sudah banyak universitas Mbak, lembaga pendidikan, ada STTR, ada STEM, ada Al Muhammad, bahkan Konsin itu sekarang apa Mas itu Mas? Iya. Yang sudah institut dan lain-lain. Mbak jenengan melibatkan, mengabdikan diri di situ, ya paling enggak ini kita realistis saja Mbak ini nggak melirik-lirik harus sering ke sana urusan yang lain terus sambil memperhatikan Blora itu. Apakah selama ini kira-kira gimana Mbak? ini aku sifatnya agak personal Mbak. Iya, itu ya sebenarnya sudah dicoba Mbak, cuman ya itu tadi momentum atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, ya itu belum terrealisasikan gitu ya Mbak. Ada hal-hal yang saya nggak bisa cerita di sini. Ya oke, kalau nggak bisa dicerita di sini, kalau boleh ini saya menawarkan diri, paling enggak kan saya ikut nanti ya mendekati mereka. Waduh, jadi nepotisme dong kita. Enggak gitu juga sih. Tidak artian kita bernepotisme. Mungkin dengan perjalanannya, dengan percobaan itu kan pasti akan adalah halangan-halangan itu. Saya hanya mengomunikasikan ini loh. Nanti misalnya kan bisa di istilahnya difasilitasi dan lain-lain, atau mungkin ini menurut pemikiran saya aja sih Mbak. Mereka itu agak bediting nih bahasanya Blora ini misalnya menerima Mbak. Enggak lah. Sanavero ini untuk jadi enggak, kalau misalnya jadi dosen kira-kira ini bisa menggaji enggak atau apa. Ini penilaian saya, istilahnya penafsiran saya, kira-kira gitu. Ya, saya itu sebenarnya secara profesionalitas saya mengikuti bagaimana kebijakan dalam hal itu terhadap institusi terkait. Cuman memang ada beberapa hal Mbah itu belum bisa kita lakukan, dan mungkin di sini saya belum bisa share karena itu akan melibatkan banyak ini. Gitu. Cuman saya sangat terbuka, ngapunten. Bahkan ketika itu bukan institusi pendidikan sekalipun, saya terbuka, kita misalkan ada diskusi bersama atau mungkin nanti saya pas ada jadwal program di komunitas langgeng, nanti teman-teman bisa join, itu sangat-sangat terbuka gitu Mbak. Ya, saya sepakat. Nanti kita membuat satu acara, satu program yang daily, seminggu sekali atau sebulan sekali, dengan memanfaatkan momentum ini Satu Abad Pramudia ini kan, barangkali bisa untuk penggerak, motor penggerak kita ini.
ini udah waktunya. Sebagai ini mungkin sebagai tanggung jawab moral. Nah, biar serius, tanggung jawab moral pegiat kebudayaan. Iya, ya kalau sesuai mungkin moto atau roh dari podcast saya, Mbak, urip. Urip itu kan harus menyala. Urip itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain, baik itu personal, baik itu komunitas, baik apa. Ini mumpung lah ada yang momen kayak gini ini barangkali bisa menginspirasi kita. Iya, caranya kita menggeliatkan Blora ini khususnya di sektor budaya, di sektor sastra budaya. Nah, ini saya itu sebetulnya Intan itu sebetulnya orang seni, Mbak. Saya itu dulu kuliah di sastra. Terus saya itu pernah jadi anak wayang di Ngesti Pandowo, Semarang. Anak wayang ya pelaku, saya sebagai pemain wayang orang di Ngesti Pandowo itu pernah. Itu. Terus jurnalis, pelaku seni. Ya. Atau mungkin saya dulu itu jiwa saya ini diwarnai juga dengan kesenian Jawa. Saya itu pernah ngawulo di almarhum Mbah Narto Sabdo dalam kondang yang itu dulu itu yang sebetulnya awal keterlibatan saya itu kan karena wong desa, wong Blora pengen kuliah. Waktu itu kuliah di Undip itu kan ya dari sisi biaya saya ngawulo di sana, tapi mau ndak mau saya bergelut di bidang seni itu, seni pewayangan, gamelan, sampai di seni peran. Nah, itu kadang-kadang melihat Blora ini ya itu tadi agak aduh kok Blora gini ya gitu. Sementara waktu kecil di Blora ini lomba ketoprak antar kecamatan itu budaya ini luar biasa. Terus bagaimana waktu itu sempat dunia seni tayub yang menjadi khas seni tayub Blora itu begitu menggeliat, tapi akhir-akhir ini meredam kembali. Terus di dunia sastra budaya lah kelihatannya ya potensi ada, akar ada. Ya itu tadi nggak ada yang menggerakkan dan mereka individu nggak dikomunalkan dan lain-lain sehingga kemarin-kemarin yang kayak gitu. Satu hal kira-kira menurut Mbak Sanavero ini perlu nggak dibikin perda kebudayaan tentang kira-kira bagaimana pemerintah ini mengatur, pemerintah ini peduli bagaimana menumbuhkan budaya seni. Kira-kira menurut jenengan kayak apa, Mbak, itu, Mbak? Ya itu sangat penting ya menurut saya. Saya ingat dulu waktu SD, saya SD masih di Blora ini. Hampir setiap hari itu suara kenong, suara wayangan lagi. Wayangan dari tetangga desa tiga desa sebelah itu sampai terdengar hampir setiap malam. Setiap malam. Apalagi kalau di bulan-bulan orang Jawa punya kerja itu, Mbak, di bulan enggak sawal biasanya besar itu banyak orang kerja. Betul. Mereka nanggap tayub, nanggap apa. Nah berarti kan kalau saya refleksikan hari ini mungkin kala itu entertain seni, entertainment budaya di Blora itu kan sangat luar biasa ya. Dan waktu itu saya nggak punya bayangan bagaimana kondisi pemerintahan daerah gitu. Namun itu bisa terjadi. Berarti kan ada keseimbangan sebenarnya. Kok sekarang saya jarang ya dengar wayang, dengar ketoprak aja juarang, Mbak. Ya. Juarang. Tayub itu aja kalau nggak di pedesaan itu kok sudah jarang sekali, Mbak. Nah, salah satu peran penting peraturan daerah atau peran penting public police-nya di bidang kebudayaan. Ya paling enggak bahasa kerennya ada regulasinya. Betul. Lah. Itu salah satunya yang terpenting adalah preserving heritage, maksudnya melestarikan kebudayaan, gitu, Mbak. Jadi ketika entertainment kita di bidang budaya seni turun, tapi kita punya perda, kita punya
punya gandolan, bahwa itu juga kewajiban pemangku daerah untuk melestarikan. Ya. Misalnya namanya usia nggih, Mbak. Ya. Ada pelaku legend banget nih, ada dalang kondang terus sudah habis, sudah uzur. Apakah itu bukan menjadi tanggung jawab bersama untuk tetap melestarikan? Ya. Nah, ketika pelaku entertainnya sedang turun, ada perda itu di sana. Para pemangku kebijakan, pemerintahan daerah punya tanggung jawab. Ini juga bagian dari tanggung jawab negara, preserving heritage. Jadi menurut saya itu penting banget. Ya, makanya kalau ya mudah-mudahan Mbak lewat podcast ini kan ada hal-hal yang menarik Bapak, bisa kita gali. Ibu pemangku kebijakan mohon kita perda kebudayaan segera kita. Ya, kan ini luar biasa lah. Apalagi kita udah ada Kementerian Kebudayaan, kan agak lucu nggak ada perdanya. Atau nanti kalau kita bersama-sama ngadep Menteri Kebudayaan itu yang waktu Mbak kita. Jenengan kan ini ya tim ini ya dibisiin Bang. Ya, insya Allah lah nih kalau yang kayak gitu ini karena nyuwun sewu harapan-harapan jenengan, harapan-harapan saya. Kalau ini tidak dibentengi dengan regulasi apa artinya? Mereka kan nggak punya kewajiban, nggak punya modalnya aja nggak ada, dasar hukumnya nggak ada. Mereka kan bisa berkilah di persoalan itu. Coba nanti saya yakin kalau di persoalan eksekutif di bawah kepemimpinan beliau Pak Arief ini luar biasa. Tapi saya pikir ini kan harus disondingkan dengan legislatif juga kan. Teman-teman yang ada di AYANI yang di DPRD Blora. Ya, justru mereka beliau mestinya berperan aktif ya karena beliau adalah wakil rakyat. Ya. Kita nanti kan memandangnya gini, bisa ini perda inisiatif dari DPR atau mungkin perda yang inisiatifnya dari legislatif. Saya pikir kan untuk bikin perda itu dasar gandolannya dan lain-lain kita ada Menteri Kebudayaan loh. Saya pikir ini kan mengacu undang-undang yang di atasnya saya pikir nggak ada masalah yang kayak gitu itu. Ya. Semoga bisa yang mengajukan dari legislatif gitu lebih. Atau gimana, Mbak? Itu luar biasa kalau legislatif artinya wakil-wakil kita itu mereka akan tergerak. Ya inisiatif itu. Ini sudah saatnya ini kita membuat regulasi yang namanya kalau di tingkat daerah kabupaten kan perda lah. Ini tidak usah menunggu dari eksekutif, mereka punya inisiatif segera dibahas dan didokan. Sehingga nyuwun sewu Dewan Kebudayaan itu mergawene ya ora mok itu aja punya harapan ini ada perda saya kalau mau gini ada acuan gitu ada acuannya karena nonsen Mbak kalau tidak ada pembentukan perda tentang kebudayaan itu ya ibaratnya kita liar ya. Liar pun sudah kita lakukan ya. Tapi kan untuk menjadi kemanfaatan bersama kalau ada regulasinya jadi ada mapping gitu karena liar kan kita hasilnya nyesek kan gitu kan karena kita berprinsip siapa tahu dengan podcast ini kita awali kita mendorong itu perda di Blora terbentuk sehingga sastra Blora ini akan menjadi sastra dunia kan karena ini sudah dibuktikan ini. Ya, ini kan sudah dibuktikan ini lewat Pramudia Anantatur. 48 bahasa diterjemahkan. Berarti kan sastra dunia. Iya. Ini jangan sampai putus generasi penerus ini, ya. Pram generasi penerus ini bagaimana menggelorakan sastra Blora ini bagian dari sastra dunia. 48 alih bahasa itu, wah itu sudah luar biasa ini prestasi dan Pram. Mungkin itu Mbak Sana Vero. Terima kasih ya Mbak atas kesediaannya kita bincang-bincang di podcast Urup kembali bahwa mudah-mudahan frekuensi kita itu sama. Urip itu harus urip itu harus menyala. Urip itu kita harus bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan lewat podcast ini nanti bisa mengetuk atau paling enggak untuk yang di tingkat akar itu akan bersemangat
Sementara di tingkat pemangku kebijakan itu akan memperhatikan dengan bentuk konkretnya. Perda tentang kebudayaan itu segera dibikin. Atau mungkin sambil menunggu itu saya pakan Mbak, nanti kita setelah acara perhelatan Akbar Pramudia Anantatur abad ini kita bikin program yang istilahnya berjenjang, konsisten dan lain-lain. Itu barangkali bisa menjadi embrio bagaimana membawa sastra Blora ini mendunia. Demikian pemirsa, mohon maaf barangkali ada tutur kata saya, Mbak Vero dipanggilnya. Vero. Biar singkat. Ya Mbak Vero. Waduh ini namanya ini sulitnya untuk mengingat-ingat ini, barangkali ini ada sesuatu yang kurang berkenan di mata pemirsa dan lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan melewati podcast Urip-Urup ini ada sesuatu yang bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya.